Tinggal saya minta bagaimana ini kamar itu jadi saksi kamar di sini. Pasti saya akan nulis terus. Saya akan nulis. Tidak pernah saya pulang dari Jakarta tidak bawa buku. Kan bupati terpilih sebagai penggantinya ini kan secara partai berbeda dengan Buya, tetapi pernah satu tim sebagai wakil bupati. Apakah ada hak khusus yang dibicarakan tentang program yang berhubungan dengan pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan itu yang dititipkan kepada bupati terpilih untuk ini dijaga? Ya kalau berbicara khusus mungkin tidak khusus lah. Tapi kan sering kita bicara ini program unggulan, ini sebenarnya harus begini oke lah. Ya sudah kita bicarakan. Karena saya yakin Pak Fauzi ini yang nanti harus mengganti saya itu pasti sudah program unggulan sudah difahami semua karena dia wabuk. Tinggal saya minta bagaimana akselerasinya dan program, bagaimana ada percepatan, apa inovasi baru untuk sampai kepada targetnya, itu saja. Tapi kalau programnya kan di Sumeneb kan itu aja sebenarnya programnya. Pesawat sudah ada, kan tinggal bagaimana kalau sekarang ini misalnya karena corona, ayo setelah corona ini harus Surabaya dimaksimalkan lagi, Surabaya Sumeneb. Lah itu kan perlu terobosan karena bupatinya masih jauh lebih muda dari saya, masih sanawiyah katanya, dulu pernah ngundang saya untuk saya ceramah, ya ternyata jadi wakil bupati, ya itu takdir semua, Pak Bupati, Buya, yang soal ini kan menjadi dokter setelah bupati. Iya. Gimana menyeimbangkan sebagai bupati, pejabat publik, dan kemudian pendidikan? Iya, saya pada dasarnya awalnya itu hanya ingin ngajak semua kepala dinas sekolah lagi. Jadi waktu pertama itu beberapa bulan setelah saya dilantik, ayo masuk S3 semua, masuk semua. Karena bupatinya masuk, ya kuliah lagi. Cuma yang selesai mungkin 3 saja ya. Setelah itu hilang lagi. Tapi intinya ingin meningkatkan kualitas, ingin meningkatkan SDM-nya, kan gitu aja intinya. Harus. Soal waktu, bisa diatur. Ini kamar itu jadi saksi kamar di sini. Waktu saya nggarap disertasinya ini kan, langsung satu kamar, jangan sampai jangan sampai ada orang masuk kecuali yang saya panggil. Di situ kadang-kadang saya minta bantuan terus terang, ini gimana ini, bagaimana kita dialog, kita bicara. Selesai dihadapi profesor ya, sampai bisa melihat videonya itu. Iya kan, pasti divideokan semua ujian itu. Yang dihadapi orang yang tidak jarang kemana-mana, cuma baca buku, hafal semua teorinya itu. Profesor kerjanya memang mengajar dan baca, yang saya kerjanya ke pulau, ke desa-desa, ke Montorna itu, sampai ajudan itu nanya. Pernah nanya sekali, tapi nggak berani lagi nanya. Kok masih hadir Pak Bupati ini? Karena saya diundang, ngulang are saja saya diundang masuk ke Montorna itu. Padahal ini sudah periode kedua. Nanya orang, ajudan apa supir saya? Kok masih hadir Bupati? Kenapa? Iya kan sudah tidak mau nyalon lagi. Disangkanya kalau turun ke bawah, mungkin kalau periode pertama saya mau nyalon gitu ya. Lah ini kok periode kedua kok masih
jam 11 malam masih di atas gunung misalnya ini. Karena ada acara Isra Mi'raj. Ini mau apa bupati ini? Toh tidak mau nyalon. Saya bilang nggak ajudan. Ini gimana sampai cara berpikirnya? Bahwasanya Allah itu pernah Nabi itu pernah berfirman, siapa yang membantu orang akan dibantu oleh Allah, siapa yang nekani hajat orang pasti hajatnya juga akan oleh Allah akan dikabulkan. Misalnya itu saja, nggak usah banyak dalil mau nyalon atau tidak. Saya begitu, saya ngajarin lah kepada supir sampai harus ikhlas. Jadi anak-anak saya sekarang, ponakan saya yang ada di pondok itu semua saya ajarin seperti itu. Saya bawa ke desa-desa. Ini nih coba. Ini acara ini kecil, saya bilang. Ini acara kecil. Saya hadir. Kenapa? Saya ingin nekani hajat orang ini. Biar Allah juga pada satu saat saya mungkin punya keperluan, siapa tahu Allah membantu itu. Coba saya sampai begini ke ponakan saya. Lihat makanannya ini. Yang disuguhkan kepada kami pasti lebih bagus di rumah dinas ini kalau mau bicara makanan di desa-desa itu, ya kan? Pasti lebih bagus saya makan di rumah, tapi bukan soal makanannya, tapi bagaimana saya hadir dan membuat orang gembira. Kalau sudah datang, oh, alhamdulillah, kalangkung, wah ada yang nangis. Coba itu malaikat pasti menyaksikan. Jadi itu jangan selalu dihubungkan dengan politik, itu maksud saya. Iya. Masa berbuat baik dihubungkan dengan politik terus? Bukan, kalau yang tadi soal masih bisa menyelesaikan S3 dalam posisi menjabat. Sekarang juga Bupati juga masih sangat produktif. Pasti, saya akan nulis terus. Saya akan nulis. Ini sekarang sudah 2 kitab ya. Iya. Yang berbentuk kitab sudah 2. Yang pertama kan masalah COVID. Yang kedua sekarang mungkin belum punya ini sini ya. Di sini ada, nggak ada. Di mobil ada, ini dikasih wartawan ini. Biar baca kitab. Persoalan tidak bisa baca kitab, sonson. Kalau Jumat manis. Kitabnya yang terakhir ini namanya Nurul Karim. Itu fi bayani kaifiyati mukhalatatin nas. Bagaimana kita bergaul dengan masyarakat menurut Al-Qur'an dan hadis, bukan menurut saya. Yang saya tahu tentang Al-Qur'an ya, yang saya tahu tentang hadis. Bagaimana bergaul dengan masyarakat. Termasuk kan itu hampir 200 halaman, Pak. Yang 100 halaman itu saya berbicara birokrasi. Pengalaman saya di birokrasi. Bagaimana mengelola pemerintahan ini. Tapi sudut pandangnya bukan dari sisi sekedar aturan yang ada. Dari ayat, dari hadis, pendapat ulama. Seharusnya ngelola begini misalnya. Itu berbahasa Arab? Jelas. Oh, siap. Masih tulisannya kan banyak, bukunya ada yang bahasa Indonesia. Iya, kalau sekarang ini saya maksa, Pak. Saya kan bukan orang yang pintar bahasa Arab sampai di Timur Tengah dan semacamnya. Tapi saya memaksa diri untuk nulis bahasa Arab. Kalau tidak memaksa diri saya nggak tahu ini. Saya hanya memaksa diri aja. Mungkin banyak kaku lah bahasanya, karena memang saya harus noleh sana noleh sini, ke internet nanya ini apa. Kan sekarang sudah ada kitab Maktabah Syamilah itu ya, kan tinggal cari di Maktabah Syamilah, semua kitab itu ada di situ. Ini sudah tercetak yang ini? Sudah kemana-mana sudah. Iya, sudah kemana-mana. Berarti kalau yang sangat diingat itu ya itu menguras tenaga banyak dan pikiran untuk yang kitab itu. Enggak. Karena saya cuma konsisten setiap malam Rabu dan malam Sabtu saya musyawarah kitab di rumah. Itu aja. 1 minggu 2 kali. Jam 12 malam sudah berhenti. Iya, dengan keluarga, dengan ada guru, ada alumni yang ngajar di rumah aja. Enggak kemana-mana. Yang ngajar di rumah, ayo kalau malam Rabu ngumpul. Nah, akhirnya kita bicara, itu akhirnya jadi kitab hasilnya gitu, seperti itu. Jadi banyak sumber-sumber inspirasi sebenarnya yang bisa digali dari Buya Sulkarnain. Ini kan apa saja yang dibawa pulang dari sini, yang sempat tersimpan di ruangan ini dan kemudian dibawa pulang. Apa ya? Buku enggak?
Karena saya sudah hampir 2 tahun di rumah ya. Karena ini kan rumah dinas ini kan total dulu direhab total. Jadi baju, buku, kan saya setiap ke Jakarta itu oleh-olehnya saya pasti buku. Kalau tidak buku, yang kita di mana? Di bandara itu kan ada orang jualan buku. Tidak pernah saya pulang dari Jakarta tidak bawa buku, tidak beli buku, pasti selalu beli buku. Minimal di bandara itu hampir bisa dipastikan pulang pasti 1, 2 beli buku di bandara itu. Itu yang menyebabkan banyak di sini ya, banyak tambahan. Karena emang sambil lalu nunggu pesawat baca itu aja ya, enggak. Kalau nyari waktu khusus agak sulit. Termasuk karangan saya itu banyak bantuan ajudan. Karena saya nulisnya itu kadang-kadang di mana-mana. Nah itu dikumpulin sama ajudan. Saya sudah bilang kalau ada tulisan saya langsung dikliping, masukkan di sini. Lah itu yang enggak mungkin saya sulit lah, bukan tidak mungkin, sulit ngatur waktu kalau jam sekian sampai sekian saya harus nulis. Kadang-kadang mau sambutan saya nulis itu. Mau sambutan, nunggu apa, kadang-kadang ada buku kan, pasti buku harian gitu. Lah buku harian itu kadang-kadang dirobek sama teman-teman, itu jadi satu tulisan-tulisan saya itu yang membantu banyak buku yang lahir. Tapi setelah itu pasti ada yang nyusun yang nyusun, sehingga di situ ditulis disusun si A, kan ada bahannya pasti dari kami tapi disusun oleh itu dari kumpulan buku-buku semua. Sampean kalau nanya yang sering nyusun saya, pasti di sana ada semua. Tulisan tangan, ada yang biasa komputer, ada semua. Oke, ini kita berbicara banyak panjang lebar dengan Buya Busro Karim, dan pasti Buya ini sudah hampir menyelesaikan tugasnya sebagai Bupati Sumeneb dalam hitungan hari, dan beliaunya akan tetap terjun di politik, tetapi bukan maknanya politik praktis begitu untuk sementara. Semoga bisa kembali lagi. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan khusus Buya untuk keluarga Sumeneb, terutama karena memang sudah ada perubahan pemimpinan secara formal di lembaga politik dan lembaga pemerintah. Ya, ini bupati yang akan datang sudah hasil hasil pemilu yang kemarin. Maka siapapun saya kira walaupun kemarin itu tidak mendukung, tapi kalau sudah selesai dilantik ini bupati kita semua, dan harus didukung kita semua untuk suksesnya kepemimpinan yang akan datang. Siapapun saya kira di Sumeneb harus berpikir seperti itu. Apa yang kita bincangkan dengan Buya Busro Karim yang Bupati Sumeneb itu semoga menjadi inspirasi, terutama dalam hal berpolitik, kemudian dalam hal mengembangkan kemampuan diri. Itu masih banyak hal yang bisa digali sebenarnya, dan kebetulan Buya sebenarnya masih memberikan kesempatan kepada seluruh warga yang berkeinginan untuk ikut belajar bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih sangat terbuka, karena beliaunya juga masih sering melakukan kajian dan pengajian secara online. Kemudian kitab-kitabnya juga bisa diakses. Kalaupun mau ikut pengajiannya per hari apa, Pak? Kalau yang biasanya malam Sabtu, malam Minggu, dan Minggu pagi. Jadi kalau malam Sabtu itu ya Riyadhus Shalihin. Ya, kalau malam Minggu itu tafsir Nawawi sama Ulumul Quran. Ulumul Qurannya ya saya yang nyusun. Kalau Minggu pagi itu tafsir Ibnu Katsir, Fathul Mu'in, dan Ibanatul Ahkam. Kalau misalnya mau ikut yang online ya, online, datang langsung di masjid. Iya, di masjid. Di masjid banyak orang luar kok datang. Oke, jadi itu pintu silaturahmi yang masih tetap dijaga, dan semoga saya pikir terima kasih kepada Buya Busro Karim yang telah
memimpin Sumeneb dengan baik, terutama sejak di DPR dan kemudian dari sini atas nama warga Sumeneb, dan kita ucapkan selamat bertugas kembali di lain tempat untuk berikutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.